Ustaz, kalau maskernya belum dibuka. Buka, Ceng. Masker dibuka, jangan ngadep ke Habib, jangan ngadep ke saya, jangan ngadep saya. Aidin al-faizin Ustaz. Siaman wa siamu wa ja'ala min aidin al-faizin. Allah. Di sini nomor 7 Anda berkata, sikap saya selaku ulama sangat mengejam. Berarti saya harus menghormati Anda sebagai ulama. Baik, Kiai nama antum siapa Kiai? Faisal Sobari. Antum pondok dulu pondok modern atau pondok salaf? Pondok salaf. Dulu antum pondok belajar apa aja? Ya dulu pondok, ya macam-macam lah di antaranya. Iya, apa aja? Dari mata pelajarannya itu? Seperti Jumia. Saya tak itu kitab. Saya nggak nanya kitab, saya nanya mata pelajaran. Fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarikh hadis. Saya nanya mata pelajaran bukan kitab. Mata pelajaran seperti ya alat, ya. Terus hadis. Iya, ilmu alatnya itu apa? Ilmu alat sorof nahu juga. Nahu, sorof. Ya. Terus Alfiyah juga sampai. Alfiyah itu kitab. Saya tidak tanya kitab dulu. Ya. Saya tanya mata pelajaran durus. Ya. Mata pelajaran yang Anda pelajari ketika di pondok. Karena di sini Anda mengaku ulama. Apa aja mata pelajarannya? Ya, nahu, sorof, terus Sorof, fikih, terus Quran, terus hadis, terus balaghah cuma yang memang gampang pernah juga belajar. apa? Balaghah ya seperti Balaghah. Terus Balaghah ya sama aja. Terus 6. Udah 6 mata pelajaran itu. ya di antaranya Bukan itu udah 6 itu aja. ya Usul fikih belajar nggak? usul fikih belum. Belum belajar. Nggak belajar dulu. Belum. Mustalah hadis belajar nggak? Belum. Takhrij hadis belajar nggak? Ilmu tarjih wa ta'dil belajar nggak? Munadharah belajar nggak? Mujadalah belajar nggak? Mantik belajar nggak? Mantik belajar. Bayan belajar nggak? Belum. Ma'ani belajar nggak? Arud belajar nggak? Belum. Tafsir belajar nggak? Tafsir apa yang antum pelajari? Bil maksur, tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, atau tafsir bil ra'yi? Ada 3 metode tafsir itu. Tafsir Jalalain saya. Itu nama kitab tafsir Jalalain. Saya tidak bertanya itu. Saya belum nanya kitab. Yang saya tanya tafsir metode mana yang Anda pelajari? Tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, atau tafsir bil ra'yi? Anda kan ulama. Mana di antara 3 ini? Bil ra'yi, tafsir bil ra'yi, bil dirayah, atau bil ma'thur? Kalau nggak bisa jawab, bilang nggak, gitu aja selesai ya. Nah, ya gitu aja. Baik, saya ingin bertanya dulu. Apa itu talfik? Talfik itu apa? Keramaian. Petunjuk. Talfik, bukan taufik. Talfik. Enggak. Tahu tidak? Enggak. Tidak tahu. Baik. Tadakhul. Enggak. Iya yang mulia. Ulama ini. Bukan yang mulia, maksudnya kan di sini kan beliau berkata saya selaku ulama. Mengakui ulama. Saya hanya ingin enggak, tetap saya hargai, saya hormati beliau ya. Saya hargai. Taklif atau kalau tadi talfik, taklif. Nggak tahu. Itu pelajaran anak kecil. Kalau di pondok pesantren saya. Taklif, mukallaf. Nggak tahu. Oh ya sudah.
Sudah ada kesempatan. Baik. Di pondok pesantren Anda, kitab-kitab apa yang Anda ajarkan? Kita saya tulis baca ya, jurumnya saya ajarkan. Ya, jurumnya nahunya antum pakai jurumnya. Terus baru itu karena masih kecil juga aja yang ya, jadi baru jurumnya nahunya. Sorofnya pakai kitab apa? sorok Kailani. Kenapa jurumnya nahunya antum pakai jurumnya, sorofnya mau pakai yang ini? Kenapa nggak langsung nggak pakai Amsilatul Tasrif dulu? ya, karena ada anak-anaknya di sana. Ya anak-anak harusnya Amsilatul Tasrif bukan Kailani. Pada aslinya Enggak, Kailani saya tanya. Kailani dan Amsilatul Tasrif mana lebih tinggi? Kitabnya lebih tinggi Amsilatul Tasrif atau lebih tinggi Kailani? Nah, itu kan lebih tinggi Kailani ya. Anda bilang ngajar anak-anak masa pakai Kailani? Harusnya pakai Amsilatul Tasrif. Di sana biar mereka itu kayak seperti Tidak bisa Anda mengajarkan kepada anak SD pelajaran yang anak SMA. Terus hadisnya Anda pakai kitab apa? hadisnya saya hadis arba'in dulu. Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Terus di majelis taklim antum buka kitab apa? Belum. Antum kan tadi bilang punya majelis taklim, Iya. Ibu. Nah, namanya majelis taklim kan pasti buka kitab. Kalau ibu-ibu saya rutinnya mengajar tiap hari itu yaitu baca Al-Quran. Oh, ngajar Quran. Karena banyak dari saya yang masih belum lancar itu. Ya, ya, Cuma Pak. yang Berarti awam biasa. mengajar Quran. Ya, itu suatu perbuatan yang mulia. Perbuatan yakni mu'allim di Quran itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang bagus. Karena saya pikir tadinya antum ini seorang kiai yang ngajar fikih atau ngajar usul fikih atau ngajar mustalah hadis atau ngajar arud. Ternyata Anda hanya mengajar Quran dan jurumiyah serta Kailani. Oke, baik. Sedangkan taklif aja Anda nggak tahu. Mukallaf aja nggak tahu. Mukallaf itu orang yang dibebankan bagi dia untuk menjalankan syariat. Itu kan pelajaran anak kecil itu. Masa Anda sebagai ulama nggak tahu? Kan nyamar. Baik, di sini Anda berkata bahwasanya topik isi ceramah yang terdapat dalam video YouTube tersebut adalah membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat isi ceramahnya bertujuan memprovokasi bahwa ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, terus Anda bilang di ketujuhnya, sikap saya selaku ulama sangat mengecam terhadap isi ceramah yang bersifat provokasi yang disampaikan saudara Bahar Smith di dalam video tersebut, terutama pada saat Bahar Smith menyampaikan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh ulama. Karena sepengetahuan saya selama ini tidak ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kemudian perkataan Bahar Smith dalam ceramah di video YouTube tersebut tidak benar atau bohong besar. Bila aparat membiarkan video-video ceramah Bahar Smith seperti ini tersebar luas, maka menimbulkan perpecahan umat Islam. Karena ada ulama yang dikatakan dipenjara karena merayakan Maulid Nabi. Itu yang disampaikan kan? Betul tidak? Ada betul? Menyampaikan itu? Oke. Terus menurut Anda, pendapat Anda saya ini bohong, ya kan? Anda kan bilang saya bohong kan? Anda bilang saya bohong kan? Anda kan bilang tadi saya menyebarkan berita bohong. Ya. Iya. Anda kenapa kalau jawab terus pikir dulu? Apa pikir apa? Ya cepat itu. Karena belum biasa. Oh, jadi logikanya itu. Oh, harus saya ngomongnya pelan, cepat-cepat. Oke, saya ngomong pelan-pelan. Baik yang mulia, saya ngomong pelan-pelan yang mulia. Pakai WA aja. Nah, menurut antum berita bohongnya bahwasanya Habib Rizik itu ditangkap bukan karena Maulid, gitu kan? Ya. Tetapi karena kerumunan. Ya. Iya kan? Ya. Nah, antum pernah dengar itlaqul kalam bilazimihi? Kalau nggak pernah bilang nggak. Juga. Hah? Ya. Belum pernah. Itlaqul kalam bilazimihi, yakni melontarkan suatu ucapan
yakni bil qasd dengan maksud lazim daripada ucapan tersebut. Talazum, kelaziman. Antum tahu nggak talazum? Tahu nggak? Jawab aja. Talenan. Talazum, jawab enggak? Tahu? Iya dijamin terus. Talazum tahu apa tidak? Enggak. Bisa. Talazum nggak tahu. Nah, contohnya begini, contohnya api. Contohnya api. Anar itu kan api. Nah, talazumnya api itu panas. Berarti api dan panas bisa dipisahkan nggak? Jawab. Api dan panas bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena talazumnya api, sebab dari api itu, atau yakni suatu ucapan dari maksud lazim itu dari api itu yang panas. Paham nggak? Kalau bicara api saya paham. Iya, bicara api Anda paham kan? Nah, sekarang saya tanya, api dan panas bisa dilepaskan nggak? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena talazumnya api itu talazumun nar, ya, yakni al-har, panas. Nah, talazumnya maulid apa? Saya tanya. Talazumnya maulid. Kalau talazumnya api kan panas. Ya. Talazumnya maulid apa? Tahu nggak? Enggak. Apa? Enggak. Oh enggak. Berarti talazumnya maulid ijtima'un nas, berkumpulnya orang. Berkumpul itu kerumunan enggak? Ya. Nah, berarti kalau saya ngomong Habib Rizik di penjara karena maulid, sama nggak dengan saya ngomong Habib Rizik di penjara karena berkumpul? Karena talazumnya tadi sama nggak? Jawab. Sama. Tapi yang saya Lah kan saya kan ngomong, Anda tadi ngomong sama, begitu Anda belum selesai dicopot lagi. Ya benar. Karena gini ya, yang dimaksud saya buka Habib Rizik ditangkap itu bukan mengadakan maulid, tapi karena pada saat itu ada prokes itu kan, ada prokes itu karena kerumunan, karena melanggar prokes. Pertanyaan saya, nih saya ulang lagi, Kiai Al-Mukarram, saya ulang lagi ya. Talazum daripada api panas. Talazum daripada maulid ijtima'un nas, berkumpulnya orang. Bisa diartikan juga berkerumun. Begitu kan? Benar nggak, Kiai? Benar. Nah, berarti kalau saya ngomong api itu panas, iya kan? Benar nggak saya? Benar. Bohong nggak kalau saya bilang api itu panas? Tidak. Nggak bohong. Nah, sekarang talazumnya maulid itu berkerumun. Ya. Nah, saya bilang Habib Rizik ditahan karena maulid. Sedangkan maulid itu ya berkerumunnya karena acara maulid. Bohong nggak saya? Kalau berkumpulnya makin nggak bohong. Ya udah, nggak bohong, sudah selesai. Cuma di dalam saat itu ya itu melanggar prokes di saat COVID ini. Saya tidak bahas melanggar prokes. Saya sedang bahas talazum. Anda ulama. Anda ulama. Saya lagi bahas masalah talazum. Saya lagi nanti masalah prokes belakangan saya tanya Anda. Kalau Anda tidak tahu, jawab tidak tahu. Jadi kalau Habib melihat dari sisi agama. Iya, ini kan saya lagi bahas masalah talazum. Karena dia kan ngaku ulama yang mulia. Kalau dia tidak melihat daripada itu. Ngapain aku ulang? Ya ulama harusnya melihat dari sisi ini dulu lah. Bagaimana? Anda? Enggak, dia tidak melihat dari sisi itu. Ada pertanyaan lain lagi. Enggak usah dipaksain. Baik, yang mulia siap. Nanti ngomong. Saya mau tanya, Kiai Al-Mukarram, al-hukmu al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Anda tahu nggak artinya? Anda tahu nggak pemahaman itu? Majasnya. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Hah? Apa? Yakni bagian dari sesuatu itu, yakni mempunyai hukum seluruh bagian. Contoh ya, yakni bagian dari sesuatu. Saya ulangi lagi, bagian dari sesuatu, yakni itu mempunyai hukum, yakni hukmal kulli, yakni mempunyai hukum seluruh semuanya.
yakni sebagian daripada sesuatu itu bisa berarti hukum dari semua. Beda kan? Sebagian, saya tanya dulu, sebagian sama semua beda nggak? Sebagian sama semua beda nggak? Beda. Beda kan? Nah, tetapi al-juz'u ya'khudhu hukman kulli, yakni bagian dari sesuatu itu mempunyai hukum seluruh bagian. Contoh, Anda pernah dengar ayat wala tuqatiluhum indal masjidil haram? Pernah dengar itu enggak? Pernah dengar? Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Janganlah kalian membunuh di Masjidil Haram. Secara lafadznya di sini apa? Jangan membunuhnya di mana? Jadi yang keras deh. Jangan membunuhnya di Masjidil Haram. Iya kan? Nah, wal murad Makkah kullaha. Sedangkan pengertian daripada Masjidil Haram di situ bukan hanya Masjidil Haram saja, tapi Mekah secara keseluruhan. Nah, berarti sebagian itu bisa berarti keseluruhan, paham nggak? Nah, di sini kan Allah bilang Mekah, Allah bilang Mekah kan, tapi al-murad maksudnya, Allah bilang kan Masjidil Haram, tapi maksud dan tujuan maksud dan tujuan makna pengertian Masjidil Haram di sini adalah seluruh Mekah. Mekah itu tanah haram, tapi Allah menyebut dengan Masjidil Haram saja. Ini kan sebagian. Keseluruhannya apa? Keseluruhannya adalah seluruh Mekah. Nah, paham nggak? Ya kan? Berarti sebagiannya apa? Saya tanya, sebagiannya? Sebagiannya Masjidil Haram, keseluruhannya. Nah, berarti al-juz'u itu sebagian. Juz'unya ayat tadi, juz'unya apa? Nah, juz'unya Masjidil Haram, kullunya keseluruhannya. Nah, ini kiai kita ini. Senang saya. Satu. Sekarang yang kedua. Yang kedua Kiai Al-Karam ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sering dengar itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kitab kuning, jadi saya bacanya langsung saya artikan aja. Waktu itu saya bilang sallallahu alaihi wasallam min baiti Ummu Hani. Wa hadha yadullu ala anna kullu yakunu fi hukmil juz'i wa qala tetap dari lewat akhir. Nah, waqad usriya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah diisra mi'rajkan oleh Allah. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan itu dari rumah Ummi Hani. Tapi Allah sebut dari Masjidil Haram. Berarti sebagiannya mana? Rumah Ummi Hani apa Masjidil Haram? Sebagiannya. Jawab. Kenapa itu keluar dari PHP saya? Bukan dari PHP itu. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, tadi kan Anda bisa menjawab yang pertama tadi. Sebagiannya Allah bilang kan, Nabi Muhammad itu diisra mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal yakni memang benar dari Masjidil Haram, tapi Nabi Muhammad itu isra mi'rajnya dari rumah Ummu Hani. Berarti al-juz'unya sebagiannya itu adalah rumah Ummu Hani. Nah, sedangkan kullunya maksud daripada keseluruhan itu Masjidil Haram. Ini maksudnya begitu yang mulia. Jadi kadang sebagian itu memiliki makna keseluruhan. Nah, intinya begini aja Kiai. Karena kalau ngomong sama antum percuma, kan antum nggak ngerti agama. Jadi percuma. Intinya berarti begini. Aku pertanyaannya. Iya, saya udah tanya, nggak bisa jawab. Yang mulia. Jadi intinya begini. Maulid dan kerumunan, ya kan? Maulid dan kerumunan. Nah, maulid itu jadi juz'unya. Maulid yang saya sampaikan itu jadi juz'u, jadi sebagian. Nah, keseluruhannya itu adalah kerumunan. Kenapa? Karena maulid talazumnya kerumun. Contoh, Masjidil Haram sama Mekah tadi Allah bilang kan, Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram di sini kalau mau dibandingkan dengan pernyataan saya bisa diartikan maulid. Nah, Mekahnya adalah kerumunan.
Terus masalah Isra Mi'raj tadi berarti Masjidil Haramnya itu apa? Masjidil Haramnya karena secara keseluruhan itu bisa berarti kerumunan. Rumah Ummu Hani itu adalah maulidnya. Kenapa? Karena sebagian. Karena tidak bisa dipisahkan antara maulid dengan kerumunan. Kenapa? Karena kita bahas masalah ilah. Ilah daripada maulid itu adalah berkumpulnya orang untuk beribadah, memperingati maulid Nabi. Kaitannya dengan apa yang jaksa penuntut umum dakwakan, apa itu kaitannya? Ya kan ini masalah berita bohong. Makanya saya tanya si Ustadz ini, pertanyaan ini terus saya sampaikan tadi, kan sudah jelaskan tadi. Nah, antum masih tetap berpegang teguh bahwa yang saya sampaikan bohong. Padahal saya sudah kasih antum dalil agama tadi. Antum paham nggak dalil yang saya sampaikan tadi? Enggak, paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham tentu. Paham atau tidak? Paham. Nah, kalau Anda paham yang sudah saya sampaikan tadi, nah, yang saya sampaikan tadi benar nggak dalam agama, dalam ilmu balago, dalam usul fikih, benar nggak? Menurut saudara dari pandangan agama benar nggak ada yang disampaikan oleh Habib itu? Kalau dari pandangan Habib tadi yang betul, tapi yang dinyatakan saya yang disebut Saya hakim kan tanya dalam pandangan agama yang saya sampaikan tadi, usul fikih balago. Itu Anda ngerti apa enggak, paham atau enggak, tahu atau enggak, bener apa enggak? Enggak paham. Ya udah percuma Ki, orang bodoh begini. Jadi selesai Ki, sudah. Sudah yang mulia, tadi sudah kasih nanti besok-besok tolong Pak Jaksa, kalau mau jadikan saksi itu kayaknya yang benar-benar kiai. Saksi ini salah satu di antaranya. Kalau saya lihat di dalam beritanya, ya. Terakhir yang mulia. Terakhir yang mulia. Anda orang mana? Garut. Saya ceramah di mana? Ya, itu bukan di Garut. Ceramah saya yang Anda tahu di mana yang dilaporin ini? Bandung. Di Bandung. Kiai Bandung nggak ada yang protes. Kiai Bandung nggak ada yang laporin. Pondok pesantren di Garut ada 1010 pondok pesantren. Kenapa cuma 14 yang kontra? Sisanya enggak. Kiai ada 3.000 4.000 lebih. Kok cuma Anda ber-14? Kenapa? Anda ada urusan apa sama saya? Ada masalah apa sama saya? Apakah saudara ada sentimen kepada saudara? Nggak ada. Saya tanya, Anda terima uang nggak? Anda terima uang nggak? Ah, burut ya, balikkan ya. Tidak ada terima uang. Nah, terus saya mau tanya, Anda lihat video saya dari awal sampai akhir nggak? Enggak. Berarti Anda nggak apa? Enggak. Berarti Anda nggak tahu kan saya bahas maulid? Bukan terpenggalan dari zaman itu siapa? Ya, berarti Anda nggak tah kan pembahasan yang lain. Karena yang Anda tahu, yang Anda cuma perhatikan ketika saya bahas Habib Rizik. Iya. Itu yang hanya Anda perhatikan kan? Nah, harusnya Anda perhatikan dari awal sampai akhir. Terakhir, Anda bilang melihat di TV. Anda bilang ya, Anda ngomong tadi nih, melihat di TV bukan karena maulid Nabi tapi prokes kesehatan. Emangnya di TV ditulis atau pembawa acaranya ngomong Habib Rizik bin Syihab itu masuk ke dimasukkan penjara, ditahan bukan karena maulid tapi prokes kesehatan. Di TV disebut begitu. Pernah Disebut kalau semua stasiun TV tidak pernah. Bukan, Anda bilang di sini. Anda melihat di TV. Iya. Anda melihat di TV. Nah, apa yang Anda lihat kan tadi hanya hakim. Ya. Anda bilang yang saya lihat, yang saya dengar bukan karena maulid Nabi. Yang Anda dengar di TV nih, tapi prokes kesehatan. Prokes. Nah, setahu saya TV itu tidak pernah menyebut Habib Rizik bukan karena maulid Nabi tapi prokes kesehatan. Tidak ada kata-kata itu di TV. Karena melanggar prokes. Ada, iya, berarti bukan karena maulidnya nggak ada kan di TV. Kenapa di sini Anda bilang bukan karena maulid Anda bawa kata-kata ini? Itu kan bukan karena maulid, tapi karena prokes itu. Karena menurut saya, pandangan saya. Bukan, saya. Anda kan ngomong, yang mulia nanya, yang mulia bertanya. Dari mana saudara tahu? Yang mulia kan tadi tanya. Saudara menjawab, saya melihat di TV. Yang mulia tanya lagi, apa yang Anda lihat di TV atau yang Anda dengar? Anda bilang di TV
yang saya lihat, yang saya dengar, ini saya catat perkataan Anda, ada mungkin di luar rekaman. Apa yang Anda lihat dan Anda dengar di TV bukan karena jadi Habib Rizik di penjara bukan karena maulid Nabi, tapi prokes kesehatan. Itu yang Anda dengar. Iya. Nah, di TV itu, di TV, stasiun TV tidak ada bahasa bukan karena maulid Nabi, nggak ada. Ada nggak saudara mendengar itu? Perasaan saya pernah. Jangan perasaan, kalau perasaan itu nggak bisa. Perasaan saya melanggar ditahan karena melanggar prokes. Pertanyaannya di sini Anda bilang bukan. Apakah ada si pembawa acara itu ngomong bukan karena maulid Nabi atau tulisan bukan karena maulid Nabi? Bukan karena maulid Nabi itu ada kan? Itu pertanyaannya. Ya bukan. Karena bukan karena ditahan itu Bukan, Pak Kiai. apa? Pertanyaannya gampang. Di TV itu si pembawa acara ngomong nggak bukan karena maulid? Udah itu aja. Ada nggak omongan itu? Nggak. Tidak saudara dengar. Nggak ada kan? Nah, di sini tadi saudara bilang ada. Iya. Udah cukup yang mulia. Saya mau tanya masalah agama banyak tentang ini tetapi karena waktu juga dan saya tidak ingin persidangan ini berlama-lama ya. Jadi cukup ini saja yang mulia. Mohon maaf. Dan kepada Kiai, tahu Habib itu siapa Kiai? Kan ulama, balik lagi ke tadi. Iya, Habib adalah keturunan baginda Rasulullah. Keturunan baginda Rasulullah. Rasulullah, tapi Anda sangat mengecam habaib ya, luar biasa. Anda mengaku umat Nabi, tapi Anda berani menjadi saksi sehingga membuat cucu Nabi masuk dalam penjara. Erek merah sebelah. Terima kasih yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Terima kasih. Saudara apakah saksi pelapor juga kan tidak ya? Bukan saksi pelapor, saudara kan? Bukan. Saya Iya. tanya terakhir, apakah berita acara ini memang seperti di bawah setelah tanda tangan perkara polisi menulis demikian berita acara pemeriksaan yang dibuat dengan standar yang mengakibatkan sekarang ini kemudian ditutup dan dikarenakan di Garut pada hari dan tanggal persiapan itu ya sebenarnya. Jadi kita untuk meluruskan persoalan bahwa benar di sini dalam berita acara bahwa Indonesia ya menemui saudara ya persoalan masalah alasan kenapa dan sebagainya satu tidak tahu ya. Baik saudara hadir atas keterangan saksi ini apakah saudara menerima putusan yang tidak benar dan tidak semua atau keberatan bagaimana kalau memang keberatan? Yang saya terima ya yang benar-benar yang mulia yang saya terima. Yang saya terima yang polisi datang ke rumah dia itu saya terima. Terus yang dia bilang nggak tahu untuk menunjukkan kebodohannya saya terima. Terus apa namanya? Yang masalah maulid tadi udah saya jelaskan tadi, tapi tetap juga nggak paham, tetap juga nggak tahu. Ah itu wallahu a'lam kemudian saya nggak tahu yang baik. Salah semua. Apa yang dinyatakan oleh dia, kesaksian dia. Yang saya terima hanya yang dia mengatakan poin kedua tadi BAP-nya itu bukan dia yang bikin, polisi yang bikin, saya terima. Ya. Kemudian polisi yang datang ke rumahnya bukan dia yang datang ke Polda Jabar, itu saya terima. Selain daripada itu omong kosong semua saya terima, omong semua. Saudara Tatan Rustandi, saudara dengan suara kami, apakah